Ya, melonjaknya angka kasus COVID-19 di sejumlah wilayah Jawa Tengah membuat langkah cepat penanganan mutlak diperlukan. Dan untuk mengelaborasinya lebih jauh, saat ini kami sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Halo Pak Ganjar, selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore, kabar baik Mbak Fani. Ya, Pak Ganjar, ini berdasarkan keterangan juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 per hari Jumat 4 Juni, Jawa Tengah ini menempati posisi teratas kenaikan kasus positifnya. Bagaimana kondisi di Jawa Tengah sendiri, Pak? Wilayah mana saja yang paling tinggi penambahan kasusnya? Sebenarnya paling tinggi ya Kudus yang sedang kita bicarakan ini. Ya. Karena kemarin ada 8 yang kami pantengin terus sejak kita libur Idul Fitri ya. Dan itu ada di sekitar Solo Raya, ada Sragen, Karanganyar, Wonogiri, tapi dalam pantauan kami masih terkendali. Lalu ada Banyumas, ada juga Cilacap, alhamdulillah masih terkendali. Ada sekitar Tegal, Pekalongan, lalu Kota Semarang sendiri, ada Kudus, ada Jepara, Pati, ini beberapa daerah yang kemarin masuk dalam pengawasan kita, namun memang khusus untuk Kudus ini terjadi peningkatan yang cukup tajam begitu. Iya, di mana Kudus ini saking signifikannya begitu Pak menjadi satu-satunya zona merah di Pulau Jawa ini dengan kenaikan kasus hampir 30 kali lipat. Lantas saat ini kondisinya seperti apa di Kudus, Pak Ganjar? Ya, seperti tadi disampaikan oleh Pak Bupati, jadi 2 hari ini dibuat gerakan di rumah saja. Dari BNPB sudah turun, Kemenkes juga sudah turun, bahkan Pak Menkes beberapa jam lalu diskusi dengan saya di rumah dinas saya dan kita membicarakan bagaimana penanganannya. Dan kita butuh tindakan yang cepat, tindakan yang tepat begitu ya dari Pak Bupati untuk menggerakkan seluruh potensi yang ada di sana dan jangan khawatir karena Provinsi membantu, terus BNPB membantu, TNI Polri membantu, Pak Kapolda, Pak Pangdam turun langsung juga sama semuanya. Dan kita harapkan sebenarnya gerakan ini betul-betul dikelola di kabupaten. Maka saya sedang komunikasi intens, bahkan mulai hari ini kita membuat kantor di Kudus untuk mendampingi kawan-kawan di Pemkab Kudus agar lebih percaya diri, nantinya lebih tenang dalam mengelola dan memang butuh bantuan untuk mereka bisa menanggulangi. Maka butuh juga dukungan masyarakat agar yuk 2 hari di rumah saja itu betul-betul dilaksanakan dan kemudian setelah ini akan kita serbu dengan percepatan vaksinasi agar terjadi keseimbangan lah begitu. Iya. Kalau kita berbicara mengenai situasi saat ini Pak, memang tinggi sekali begitu penambahannya di sana dan juga ini erat kaitannya dengan keterisian tempat tidur di rumah sakit. Untuk di Kudus sendiri seperti apa Pak Ganjar situasi atau keterisian rumah sakit di sana sejauh ini? Iya, kalau kita lihat bornya di sana sudah cukup tinggi Mbak, bahkan beberapa rumah sakit sudah 100%. Maka kita minta perbaikan SOP. Tidak usah panik, ya kita akan bantu. Umpama Kota Semarang, Pak Wali Kota sudah menyiapkan. Beliau siapkan nanti kalau perlu ambulan bisa jemput dari Semarang. Rumah sakit Kota Semarang siap, Rumah Sakit Pusat Karyadi siap, Rumah Sakit Tugu milik Pemprov siap. Bahkan beberapa diskusi kemarin tambahan tenaga medis, perawat, dokter kita siapkan. Dan beberapa dokter kita mobilisasi termasuk para perawatnya agar bisa terbantu. Tapi saya minta memang mereka yang tanpa gejala sebaiknya dibawa ke tempat isolasi terpusat. Dan ini bisa dilakukan upaya pendampingan yang teman-teman dari Babinsa, Babin Kamtipmas juga sudah siap itu. Maka Pak Bupati saya minta tinggal perintahkan saja. Sekarang perintahkan saja semua yang bergejala itu, yang tanpa gejala itu dimasukkan ke isolasi terpusat dan ini sebenarnya akan lebih manageable. Kalau semuanya dibawa ke rumah sakit pasti bornya tidak akan mencukupi begitu. Oke, berarti dibagi begitu ya Pak antara yang bergejala dengan yang tidak bergejala begitu ya? Iya, dan memang beberapa rumah sakit kemarin saya minta untuk menambah tempat tidur ya, baik untuk yang isolasi di rumah sakit maupun untuk ICU-nya. Namun demikian penting hari ini kita mesti membuat isolasi terpusat. Ya kalau di Jakarta kayak Wisma Atlet lah, tapi ini kecil begitu ya. Sehingga semua yang di sana bisa betul-betul bisa dikelola. Sehingga Pak Bupati perintahkan saja untuk ini bisa jalan dan masyarakat kalau bisa yang OTG itu tidak isolasi mandiri. Karena isolasi mandiri itu kontrolnya nanti sulit. Begitu. Dan inilah TNI Polri yang akan membantu nanti.
Oke, berarti untuk yang OTG begitu Pak, kan disarankan untuk tidak melakukan isolasi mandiri di rumah, lebih baik datang begitu ya ke tempat isolasi terpusat. Jika ada masyarakat yang tidak terdata atau bagaimana Pak nanti untuk mendata masyarakat yang tanpa gejala ini agar bisa dibawa begitu ke tempat isolasi terpusat? Untuk tahu mereka positif kan pasti diperiksa, begitu Ya, sudah diperiksa dan kemudian tanpa gejala langsung saja dibawa ke sana. Dan oke. memang upaya-upaya ini satu perlu edukasi, dua perlu ketegasan. Makanya kenapa kita minta tolong Pak Kapolda, Pak Pangdam, ya, Kapolres, Dandim, wah mereka kerja di lapangan hebat semuanya. Hebat saya pas senang. Bahkan sekarang level Kades begitu ya digerakkan juga ini bagus untuk melakukan edukasi. Dan tokoh agama penting karena di Kudus ini banyak sekali pondok pesantren, ya, terus kemudian kegiatan-kegiatan keagamaan, ada ziarah-ziarah ke tempat-tempat apa namanya ya mereka yang biasa sering datangi begitu ya. Dan ini sudah dilakukan tindakan ini tutup, terus kemudian bis masuk tidak boleh, pariwisata yang mau masuk untuk ziarah tidak boleh gitu ya. Terus kemudian kalau ketegasan-ketegasan ini bisa kita lakukan sebenarnya itu akan bisa mengelola apa yang sekarang sedang menjangkiti di Kudus gitu. Berarti sosialisasi ini dilakukan begitu masif masuk ke berbagai kalangan begitu agar bisa tertangani begitu ya dengan baik. Kemudian saat ini Kudus ini juga kekurangan tenaga medis Pak Ganjar karena ada 358 tenaga medis ini kabarnya terkonfirmasi COVID-19 di sana dan Pemprov Jawa Tengah mengirimkan bantuan tenaga medis. Ada berapa Pak total tenaga kesehatan yang dikirimkan ke Kudus ini dan dari mana saja? Ya, ini kalau boleh sebentar saya membacakan. Dari beberapa waktu lalu kita mencoba melakukan permintaan, kira-kira kurangnya berapa. Umpama ini dokter paru Mbak ya. Dokter paru itu diminta 3, kita kasih 5. Ini kita kirimkan dari rumah sakit provinsi yang dari rumah sakit Muwardi dan sudah terkirim. Lalu dokter penyakit dalam itu butuh 10, masih ada 5 dan kita akan minta tolong Kementerian Kesehatan dan akan dibantu termasuk dari ID dan 5 sudah kita kirim. Lalu dokter umum kebutuhannya 20, kita kirim 38. Ini ada ID wilayah Jawa Tengah membantu, saya terima kasih. Lalu ada perawat. Nah, perawat itu dari kebutuhan 198, kemarin masih baru terkirim 48. Maka sekarang kita siapkan dari BPNI, Poltekkes, Tikes, yang menyiapkan kurang lebih 150 lagi. Sekarang yang 150 itu masih dalam proses. Lalu analis kesehatan, apoteker, tenaga gizi sekarang masih dalam proses. Dan di samping tenaga medis ini Mbak, ada juga kebutuhan alat kesehatan yang sekarang prosesnya sudah terkirim semuanya begitu. Oke, berarti memang saat ini sudah diproses begitu ya Pak Ganjar untuk tenaga kesehatan sudah dikirim sebagian dan untuk alat-alat kesehatan yang tadi Bapak sebutkan itu juga sedang diproses begitu ya untuk dikirimkan ke Kudus sendiri. Lalu berbicara mengenai Jawa Tengah sendiri ini Pak Ganjar, bagaimana sebenarnya koordinasi dan juga konsolidasi dengan Pemkab dan Pemkot ini untuk menanggulangi lonjakan kasus COVID-19 karena tadi di awal ada 8 begitu ya yang terpantau kenaikan memang relatif bisa dikendalikan tetapi tetap ada kenaikannya. Lantas seperti apa Pak konsolidasinya? Iya, kami punya grup WA dan beberapa bupati wali kota sudah terbiasa. Maka kalau beliau-beliau itu mengalami kesulitan, biasanya langsung telepon saya. Cilacap saat itu ada varian baru, bupatinya langsung komunikasi, kita berikan sebuah tindakan-tindakan atau treatment-treatment dan alhamdulillah berhasil ditangani. Banyumas demikian juga. Sragen kemarin sama terjadi kenaikan, ibu bupatinya dokter ini cukup lincah begitu, akhirnya menyampaikan Pak Gu mohon maaf kita belum bisa mengendalikan 100% tapi secara keseluruhan masih terkendali dan ini masih siap menangani sendiri. Baik Bu, nanti kalau kurang sampaikan. Wali Kota Solo juga siaga karena ini sekitar Solo Raya, itu juga sama untuk membackup apa yang ada di Karanganyar dan di Wonogiri. Ini contoh-contoh kabupaten kota yang ada di sana komunikasinya cukup intens dan tentu saja Forkompimdanya bergerak juga cukup kompak Mbak, sehingga kita bisa konsentrasi untuk bisa membantu Kudus. Maka di Kudus itu kota Semarang sudah membantu, Demak, Jepara kita siap-siap, kita minta untuk siap-siap membackup begitu. Beberapa rumah sakit di sekelilingnya juga kita minta untuk membackup. Jadi kita keroyok lah agar gotong royong kita menanggulangi ini betul-betul bisa kompak begitu. Iya, jadi harus bergotong royong kompak menanganinya bareng-bareng gitu Pak Ganjar ya. Ya, iya. Iya.
Lantas dari komunikasi yang sudah dilakukan nih Pak, apa saja yang kemudian menjadi poin-poin penting evaluasinya? Ya, poin pentingnya tadi, Mbak, seperti pertanyaan di awal yang bagus. Ini semua tidak akan bisa berjalan bagus kalau tidak didukung masyarakat. Maka tokoh agama menjadi penting hari ini untuk memberikan sosialisasi, mengingatkan kembali. Terus kemudian tokoh masyarakat penting. Aparatur sekarang dikonsolidasikan, ya, baik dari sipil maupun militer jadi satu untuk melakukan operasi justisi. Nggak bisa enggak. Nah, kemudian tentu saja masyarakat itu sendiri yang perlu membangun kesadaran. Maka di IG saya hari ini saya posting, tadi itu baru saya posting kira-kira masih ya kurang lebih 10 menit saja sudah puluhan ribu orang nonton, orang komentar karena melihat aksi dari seorang kades yang teriak-teriak sampai dia memohon-mohon. Masya Allah, Bapak Ibu tolonglah di rumah, jangan ngeyel, kami ini sudah serius, kami ini ingin melayani panjenengan. Itu sampai nadanya itu nada yang sudah memohon-mohon, ya, artinya masyarakat tidak boleh abai. Tolong betul, sebab kalau ini terjadi dan ini bisa menjangkiti orang-orang tersayang, waduh, nanti penyesalan pasti ada di belakang dan kematian kita cukup tinggi. Makanya peran serta masyarakat harus penuh begitu, ya. Dan mohon maaf pada masyarakat di sekitar Kudus dan sekitarnya, kita akan lakukan tindakan tegas begitu. Mohon maaf ini. Oke, baik. Berarti tetap ada sanksi tegas begitu ya Pak ya bagi yang melanggar dan tidak mau bekerja sama begitu untuk sama-sama kita menanggulangi COVID-19 ini di sana begitu ya? Ya. Ya. Lalu Pak Ganjar, ini terkait ketersediaan alat untuk tes COVID-19 sendiri Pak untuk membantu proses testing dan juga tracing di Jawa Tengah. Apakah hingga saat ini jumlahnya masih mencukupi Pak di semua kabupaten dan kota? Ya, alhamdulillah sampai ini masih cukup, Mbak. Tapi ini pertanyaan bagus, ya. Kalau saya kerucutkan di kasus Kudus, maka tadi Pak Menteri juga sudah menyampaikan, Pak Gub saya bantu 50.000 untuk rapid test antigen. Saya kira ini sangat membantu. Kedua, kami juga backup agar PCR testnya itu hasilnya jauh lebih cepat, ya. Karena kemarin itu menunggunya sampai lama, Mbak. Maka jangan sampai itu hanya diproses di sekitar Kudus saja. Karena di Pemprov di Semarang ada, terus kemudian punyanya kementerian ada di Salatiga, dan itu bisa membantu percepatan. Di samping itu kami coba antisipasi sekalian, Mbak. Ada teknisnya sih secara medis, kalau tidak salah hitungannya CT-nya ya, kalau itu sangat rendah sekali, langsung kita lakukan genome sequencing test ini, agar kita bisa mengetahui apakah ada varian-varian baru yang muncul. Ini sebenarnya tindakan simultan yang kita pakai untuk bisa mengetahui dari data-data yang ada sehingga kita bisa mengantisipasi jauh lebih cepat begitu. Iya. Lalu Pak Ganjar, ini terakhir ke depannya Pak, apa yang akan dilakukan Pemprov untuk meredam laju kenaikan angka kasus COVID-19 di Jawa Tengah dan mungkin himbauan yang ingin disampaikan Pak bagi masyarakat? Iya, satu-satunya disiplin prokes, tidak ada tidak. Mungkin orang bosan, iya. Mungkin ya. Karena kita bicara 5M itu udah berkali-kali. Orang Jawa bilang sampai meniren begitu ya. Ngomong terus begitu. Tapi yang sisi yang lain, kita mesti menjaga situasi itu. Maka Satgas Joko Tonggo yang dari bawah, tokoh agama, tokoh masyarakat disiapkan. Yang kedua, pemerintah daerah, kabupaten kota maupun provinsi tidak boleh takut, tidak boleh merasa malu ya untuk melakukan testing. Karena seringkali Mbak kalau testingnya tinggi malu, waduh saya kok jelek banget, tidak. Kita takut. Tinggi itu lebih baik karena diketahui karena testing dan tracing. Daripada kita diam saja tapi itu seperti api dalam sekam. Maka testing dan tracingnya wajib untuk dilakukan peningkatan. Baik, kita sama-sama berharap ya Pak agar kasus COVID-19 di Kudus ini utamanya segera turun dan juga di Jawa Tengah juga semakin landai begitu. Terima kasih Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah hari ini sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore Pak. Selamat sore, terima kasih.